Tony FS kembali lagi membacakan tweet dari cerita emak @desi prayogo 1. Cerita kali ini dikirim oleh narasumber yang bernama Mas Hanu atau akrab disapa Nunu. Mas Nunu pada kesempatan kali ini ingin membagikan sebuah histori sepak terjang dari sebuah panti asuhan dekat rumahnya sebelum akhirnya panti tersebut kini telah kosong dan tidak berpenghuni sama sekali. Seperti biasa ya, saya harus baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasami alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini dia selengkapnya. Tak jauh dari kediaman Mas Nunu terdapat sebuah panti asuhan yang berdiri sejak tahun 1995. Sayangnya panti tersebut kini sudah tutup dan dikosongkan pada tahun 2018 akhir. Setelah adanya suatu tragedi mengenaskan yang menyangkut nama besar panti tersebut. Panti ini menampung setidaknya 35 anak yang rata-rata usianya 0 sampai 18 tahun. Rata-rata anak yang ditampung di panti asuhan ini adalah anak-anak kiriman dari dinas sosial setempat atau para ibu yang hamil di luar nikah. Di mana ibu-ibu ini berharap dengan dititipkannya anak mereka di panti tersebut bisa diadopsi dan mendapat kehidupan yang layak. Biasanya, kebanyakan ibu-ibu yang menitipkan anaknya berasal dari golongan keluarga menengah ke bawah. Mereka merasa tidak sanggup menghidupi anaknya dengan layak atau memang hanya sebatas formalitas kata untuk menutupi aib yang sudah mereka perbuat sendiri. Wallahu alam. Panti ini dikelola oleh pasangan suami istri yang warga kenal dengan panggilan Ustadz Bahari dan istrinya Bulia. Mereka tidak dikaruniai seorang keturunan karena Bulia mandul dan berita itu sudah tersebar di telinga masyarakat sekitar. Untuk menghibur lara Bulia, Ustadz Bahari sampai mendirikan panti asuhan anak-anak agar istrinya tidak terus-menerus murung perihal kekurangannya. Di panti ini juga ada 3 orang relawan pengasuh, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Mereka bernama Mbak Komariah atau akrab disapa Iya, Mbak Titis dan Mas Ebit. Ketiga orang ini menetap tinggal di panti tersebut setiap harinya. Apalagi ada beberapa bayi yang dititipkan di panti asuhan. Tidak semua anak yang dititipkan di situ memiliki tubuh yang sempurna, karena ada beberapa anak yang juga terlahir istimewa dan dititipkan di panti. Hampir setiap hari panti tersebut ramai dengan gelak tawa anak-anak. Tidak pernah sepi dan selalu ada banyak sekali donatur yang datang membawa sumbangan. Anak-anak di sana juga tumbuh sehat dengan semestinya tanpa kekurangan gizi. Semua orang yang mengelola panti tersebut benar-benar mementingkan hak para anak-anak yang mereka asuh tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Semakin lama anak-anak di panti itu sudah mulai berkurang karena ada beberapa yang sudah diadopsi oleh beberapa orang. Proses adopsi di tempat ini juga tidaklah mudah. Mereka atau orang tua adopter harus menjalani beberapa prosedur. Contohnya, mereka harus mendatangi dinas sosial terdekat untuk meminta persetujuan adopsi. Setelah itu mereka harus urus berkas-berkas yang jumlahnya tidak sedikit dan melalui proses yang tidak mudah. Konon katanya juga harus menjalankan tes psikologi untuk menentukan mereka layak menjadi adopter atau tidak. Jadi benar-benar terpercaya panti asuhan ini. Bahkan warga setempat mempercayai bahwa ini ada suatu lembaga yang memang berdiri di bawah kekuasaan Dinsos dan pemerintah kota setempat. Hingga singkat cerita di panti asuhan tersebut mulai tersiar kabar miring sebab ada anak disabilitas yang diadopsi dari panti tersebut ditemukan meninggal dunia di rumah orang tua adopternya. Tubuh anak tersebut ditemukan sudah membusuk dengan beberapa luka lebam di tubuhnya. Selain itu terdapat luka robek yang cukup parah di area dubur anak ini. Seperti dia mengalami kekerasan seksual sudah berkali-kali. Tapi entah siapa yang tega dengan keji melakukan hal tersebut kepada anak malang ini. Saat polisi mendatangi dari mana asal anak ini diadopsi, panti asuhan Ustadz Bari mengakui bahwa anak itu memang diadopsi dari tempat asuhan yang mereka kelola. Begitu mendengar pernyataan dari pihak kepolisian, Ustadz Bari dan istrinya
menjadi terpukul, seakan tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi. Anak itu dikenal dengan nama Veno, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun dengan disabilitas. Veno ada cacat di kaki kirinya yang membuatnya tumbuh dengan bentuk kaki yang berbeda, di mana kaki sebelah kirinya terlihat lebih pendek dari kaki kanannya. Setiap harinya, Veno dibantu berjalan dengan tongkat di kedua tangannya. Meski begitu, Veno tumbuh menjadi anak yang periang, baik kepada teman-temannya, dan Masya Allahnya Veno di usia 7 tahun sudah khatam 4 juz Al-Quran. Semasa hidupnya setiap Veno hafal 1 juz, maka Ustadz Bahri akan memberikannya sebuah sarung baru dan sekotak coklat kesukaan Veno. Mas Nunu kenal baik dengan Veno, sebab Mas Nunu menjadi sukarelawan sebagai guru ngaji di panti tersebut. Hampir setiap Senin sampai Jumat sepulang kerja sekitar jam 4 sore, Mas Nunu dan satu lagi temannya, yaitu Mas Oni, selalu datang ke panti asuhan untuk mengajar ngaji anak-anak yang ada di sana. Jadi Mas Nunu kenal satu persatu anak-anak yang ada di tempat itu, termasuk dengan Veno. Kembali ke cerita, selain menghubungi pihak panti, polisi yang bertugas saat itu juga sudah menghubungi pihak Dinsos yang membuat persetujuan atas diadopsinya Veno ke tangan adopter yang salah. Semua orang berkumpul di panti, mulai dari Ustadz Bahri dan istrinya, perwakilan pihak Dinsos, perwakilan pemerintah kota setempat, dan ada 5 orang polisi yang mengusut atas meninggalnya Veno. Mas Nunu yang saat itu kebetulan sedang mengajar ngaji di sana secara tidak sengaja mendengar perkataan mereka kalau adopter yang mengadopsi Veno kemungkinan adalah sindikat perdagangan anak yang mereka kejar selama ini jejaknya. Tapi alamat rumah yang diberikan di data mereka itu adalah alamat palsu, karena alamat tersebut berbeda dengan alamat rumah ditemukannya Veno. Kronologinya kurang lebih seperti ini. Pihak kepolisian awalnya menerima telepon dari seorang developer yang kesusahan saat menagih uang cicilan rumah. Begitu developer ini datang ke rumah itu, dia melihat rumahnya seperti kosong. Saat melihat-lihat ternyata jendelanya tidak terkunci, dan ketika developer ini mencoba melihat ke dalam, justru dirinya mencium bau busuk. Maka dari itu, developer ini menghubungi polisi, karena dia yakin bau busuk itu bukan sebatas berasal dari bau busuk bangkai hewan. Karena takut ngecek sendiri ditambah pintunya dalam kondisi terkunci, makanya dia meminta bantuan pihak kepolisian setempat. Pas datang ke polisi, mereka tidak menemukan orang yang dicari oleh developer, malah mereka menemukan jasad anak laki-laki yang sudah setengah membusuk di rumah itu. Menurut info yang developer dapat, kalau pembeli rumah ini sebelumnya habis mengadopsi anak, dan kemungkinan anak ini adalah anak adopsinya. Mendengar itu, polisi langsung menyelidiki data-data anak ini dan mulai melakukan pengejaran kepada pasutri tersebut. Polisi saat itu masih melakukan pengejaran ke alamat yang tertera dalam KTP mereka. Sekarang kita masuk sejenak ke kronologi di mana Veno mulai diadopsi. Tahun 2016, panti asuhan kedatangan seorang pasutri yang bernama Pak Randy dan Bu Citra. Mereka mengaku berdomisili di luar pulau, tapi sudah menetap lama di sekitar tempat tersebut, tapi bagian kota. Untuk informasi, panti asuhan dan rumah Mas Nunu ini letaknya agak masuk ke pedesaan. Lalu 2 orang ini juga mengaku sudah lelah menjalankan segala program kehamilan, tapi ujung-ujungnya Bu Citra tak kunjung hamil, hingga akhirnya memutuskan untuk mengadopsi anak aja. Setelah mereka mencari-cari info, barulah mereka mendapat info seputar panti asuhan yang dikelola oleh Ustadz Bahri. Ustadz Bahri juga menjelaskan semua prosedurnya. Tanpa ragu mereka mulai mengerjakannya untuk memenuhi semua syarat-syarat mengadopsi anak di panti tersebut. Dan mereka tertarik untuk mengadopsi seorang anak yang memiliki disabilitas yang tak lain adalah Veno Indra Wijaya, atau akrab disapa Veno, tapi anak-anak di panti akrab memanggil Veno dengan nama Eno. Veno sendiri adalah anak yang dititipkan oleh seorang ibu peranakan Tionghoa, yang mana ibunya mengaku
kalau Veno ini adalah hasil hubungan gelap sang ibu dengan bapaknya sendiri, alias kakeknya si Veno. Pernikahan sedara. Karena malu akan aib tersebut, dengan terpaksa ibu Veno menaruh Veno kecil di panti asuhan itu. Di lain sisi, ibu Veno mempercayakan sepenuhnya atas Veno kepada Ustadz Bahri dan sang istri. Sebab kemungkinan ibunya ini tidak mau lagi melihat wajah Veno dan memilih tidak lagi menganggap Veno sebagai anaknya. Kasihan memang. Padahal menurut pengakuan Mas Nunu, Veno ini tumbuh menjadi anak yang pintar dan ganteng. Hanya kakinya aja yang sedikit berbeda, tapi lainnya Veno sempurna. Hingga 1 bulan setelahnya, pasangan adopter ini datang dengan perwakilan Dinsos setempat yang biasanya mengurus berkas-berkas anak yang akan diadopsi dari panti itu. Di mana perwakilan pihak Dinsos ini menyatakan kalau Pak Sutri ini lolos tes dan segala seleksi untuk menjadi seorang adopter. Ditemukannya Pak Sutri ini dengan Veno. Awalnya Veno malu dengan kondisinya, tapi setelah didekati lebih dalam, hati Veno luluh dan dia mau ikut dengan Pak Sutri itu. Hubungan Veno dengan pihak panti masih berjalan lancar selama 3 bulan ke depan. Dan pihak panti selama 3 bulan itu masih mendapat kabar perkembangan Veno dengan semestinya. Tiba-tiba, pihak panti sama sekali tidak mendapat akses untuk melihat perkembangan Veno. Pihak panti sudah tidak lagi dihubungi oleh adopter tersebut, dan pihak panti mulai bertanya-tanya tentang kondisi Veno pada saat itu seperti apa. Semua orang di panti panik sampai meminta bantuan pihak Dinsos. Tetapi pihak Dinsos sepertinya enggan untuk bertindak, karena bagi mereka adopter yang sudah lulus tes sudah dinyatakan layak dan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat itu. Jadi pihak Dinsos malah meminta kepada pihak panti untuk tetap tenang saja, karena Veno pasti dalam kondisi baik-baik dan berada di tangan adopter yang tepat. Sebagai seorang ibu asuh, naluri Bulia ini seperti tidak bisa dibohongin. Beliau yang menimang Veno dari bayi, jadi beliau juga dapat merasakan apa yang terjadi kepada Veno. Bulia setiap harinya dilanda kepanikan. Bahkan setiap malam Jumat, Ustadz Bahri akan mengundang warga-warga untuk pengajian di panti, sembari mendoakan Veno semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan jawaban dari segala kegundahan hati Bulia terjawab ketika polisi datang ke panti untuk memberitahu kondisi terakhir Veno yang mengenaskan. Di situ Bulia kaget sampai jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri selama 2 jam. Beliau terus menangis dan menangis meratapi kepergian Veno. Setiap membuka mata, Bulia hanya menangis sambil memanggil nama Veno. Veno, Veno. Begitu juga dengan Ustadz Bahri. Beliau seperti menyesal telah mengizinkan adanya tindakan adopsi di panti tersebut, karena memang pihak panti asuhan baru menerima proses adopsi di tahun 2014. Dan sebelumnya anak-anak yang ada di panti tersebut sama sekali tidak pernah diadopsi, melainkan mereka rawat sendiri. Baru 3 anak yang berhasil diadopsi dari panti tersebut, dan salah satunya adalah Veno. Tapi sungguh sangat disayangkan, nasib Veno tidak sebaik nasib kedua temannya yang telah diadopsi sebelumnya. Pihak Dinsos dan Pemkot setempat merasa kecolongan data tentang Pak Sutri ini. Padahal saat survei di rumah dan tetangga sekitar Pak Sutri tersebut, mereka selalu mendapat ulasan-ulasan yang positif, sehingga mereka menganggap bahwa Pak Sutri ini emang terkenal orang baik di lingkungannya. Tapi nyatanya, Pak Sutri itu setelah berhasil mengadopsi Veno, mereka memutuskan untuk pindah rumah tanpa memberi siapapun kabar, entah itu pihak panti, Dinsos, ataupun tetangga sekitarnya. Ramailah berita itu menyebar dari mulut ke mulut. Warga sekitar yang mengaku mengenal sosok Veno juga merasa terpukul dengan kabar meninggalnya anak ini. Pihak Dinsos dan Pemkot meminta maaf atas ketidakakuratan data mereka, hingga menyebabkan salah satu nyawa anak di panti tersebut menjadi taruhannya. Tapi semuanya percuma. Maaf dari mereka tidak akan dapat mengembalikan Veno. Jika berdasarkan data pihak otopsi, di tubuh Veno terdapat banyak sekali luka yang disebabkan oleh pukulan orang dewasa.
Letaknya ada di bagian dada sebelah kiri, perut, dan bagian tangan serta kaki. Yang kemungkinan bekas lebam di bagian tangan dan kaki itu adalah bentuk perlawanan Veno untuk melindungi tubuhnya saat dipukul. Selain itu, bagian kepala Veno juga ada memar seakan-akan pernah dihantamkan ke tembok, dan ada memar di pipi kiri Veno yang membuat tulang pipinya menonjol keluar serta lebam, serta luka robek cukup parah di bagian anusnya, dan beberapa luka-luka lainnya yang jujur tidak sampai hati aku beberkan dalam treat kali ini. Setiap kali ada kasus tentang kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak, hatiku nangis seakan keadilan sama sekali tidak berpihak kepada mereka. Jasad Veno setelah diotopsi langsung diserahkan kepada pihak panti asuhan untuk dimakamkan, serta pihak kepolisian setempat melakukan penangkapan gencar-gencaran kepada pasutri tersebut dikejar. Sampai-sampai polisi bekerja sama dengan kepolisian tempat asal pelaku yang sesuai dengan data dalam KTP-nya. Sedangkan pihak panti sedang berduka melepas kepergian Veno ke peristirahatan terakhirnya yang nyaman. Kini Veno tidak sakit lagi, dan Veno sudah bahagia di rumah Allah berkumpul dengan orang-orang soleh lainnya di surganya Allah. Allahumma amin. Dan alhamdulillahnya setelah melakukan pengejaran besar-besaran, 2 minggu setelah pemakaman Veno, pasutri ini ditangkap di tempat yang berbeda. Menurut pengakuan mereka sama sekali tidak terjaring dalam komplotan apapun yang berkaitan dengan perdagangan anak dan lain-lain. Mereka memang murni ingin mengadopsi seorang anak yang mereka akan asuh sendiri. Dan mereka mengaku ketika melakukan kejahatan tersebut, tubuh mereka seperti sedang dirasuki oleh jin jahat atau roh halus, sehingga mereka dapat menyerang Veno dengan brutal. Dan fun fact-nya, mereka melakukan kejahatan keji tersebut tidak sekali 2 kali. Jadi begini kronologinya. Kedua orang ini, beberapa minggu ke belakang sebelum terbunuhnya Veno, mereka berdua dalam kondisi rumah tangga yang tidak baik. Atau bisa dibilang, rumah tangga mereka berantakan karena sang istri kepergok memiliki selingkuhan di belakang. Ketika mereka sedang berdebat, argumen, tanpa sadar mereka berdua sama-sama menjadikan Veno bahan pelampiasan amarah. Entah itu yang mereka tendang, pukul, bahkan mereka hantamkan ke tembok. Tubuh anak 7 tahun jelas masih lemah dan tidak bisa melawan mereka. Mereka melakukan itu di waktu yang bersamaan, dan setelah puas melampiaskan amarahnya, mereka masih sempat-sempatnya berhubungan badan di depan mata Veno. Bayangkan betapa tersiksanya mental Veno saat itu. Veno yang harusnya sudah duduk di bangku SD kelas 1, justru dia tidak diperbolehkan untuk sekolah. Setiap harinya Veno hanya di rumah, beberes rumah, dan kalau mereka ingat Veno baru dibuatkan makan. Mereka juga mengaku kalau saking laparnya Veno sampai makan makanan yang ada di dalam tong sampah. Biadabnya Pak Randy bukan hanya melakukan kekerasan fisik kepada Veno, melainkan juga melakukan kekerasan fisik kepada anak yang baru berusia 7 tahun. Anehnya, tetangga-tetangga sekitar mereka sama sekali tidak ada yang tahu peristiwa penganiayaan tersebut. Mungkin karena memang lingkungannya yang baru ini adalah lingkungan elit, yang mayoritas warganya lebih sering berdiam diri di rumah masing-masing. Tahulah ya lingkungan orang elit seperti apa. Lo gue jelas berbeda dengan kehidupan kalau di area perkampungan padat penduduk. Rumah yang mereka tempati itu juga masih nyicil, dan udah nunggak 3 kali pembayaran cicilan. Tapi lagi-lagi gak ada yang tahu. Sebenarnya mereka tidak ingin membunuh Veno. Sayangnya niat mereka berubah ketika mereka berdua mendapati Veno sudah mulai berani melawan. Waktu itu mereka sedang tidur malam. Tahu-tahu Veno datang ke dalam kamar mereka sambil membawa pisau daging, seperti ingin membunuh mereka. Melihat itu mereka berdua kesal, dan tanpa sengaja mulai memukuli Veno dengan cara memukul dada bagian kirinya, sampai anak ini muntah darah. Veno sendiri sempat melakukan perlawanan karena terdapat luka sayat di tangan Pak Randy yang sudah menutup. Kemungkinan itu luka dari sayatan pisau yang dibawa Veno.
karena panik melihat Veno yang muntah darah. Tanpa ada belas kasihan mereka meninggalkan Veno yang sedang sekarat di rumah itu. Mereka berdua mulai bersih-bersih, lalu membawa semua baju serta aset mereka dan pergi meninggalkan Veno yang tergeletak lemas di atas lantai. Tanpa dosa, mereka pesan tiket untuk pulang ke tempat asal mereka, dan setibanya di sana mereka justru memilih untuk bercerai. Seakan mereka lupa dengan dosa yang sudah mereka lakukan kepada Veno. Sedangkan Veno kemungkinan menemui ajalnya malam itu akibat pukulan keras di bagian jantungnya, serta pendarahan, dan jasad Veno dibiarkan selama hampir sebulan di rumah itu seorang diri. Bahkan polisi mengaku begitu baru mendobrak pintu dan pintunya sudah mulai terbuka, aroma busuk dari dalam langsung menyeruak keluar rumah. Bangsat emang, biadab mereka, binatang. Astagfirullahaladzim. Sesudahnya mereka dijatuhi hukuman berlapis dengan hukuman seumur hidup, atau bisa jadi berubah menjadi hukuman mati. Sampai detik ini kedua orang biadab itu masih hidup di penjara, dan mereka berdua sama sekali tidak mendapat keringanan apapun. Jadi itu tadi kronologi dari proses adopsi hingga kronologi meninggalnya Veno. Sekarang aku ajak kalian sedikit mengetahui teror core-in dari sosok Veno. 2 minggu sebelum polisi mengetahui atau mendapatkan laporan dan melakukan penelusuran hingga dapat menemukan jasad Veno, lalu memberitahu pihak panti. Mas Nunu yang saat itu sedang mengajar di panti merasa bertemu dengan sosok Veno di sana. Mas Nunu awalnya tidak paham dengan kejadian itu. Dia merasa aneh, sebab Veno harusnya sudah tidak ada di panti karena sudah diadopsi. Tapi hari ini Veno benar-benar ada di panti, dan Mas Nunu melihat dengan mata kepalanya sendiri. Veno duduk di ayunan dan menangis sambil memegang dada kirinya seperti kesakitan. Saat Mas Nunu mendekat ke arah sosok Veno, justru sosok tersebut malah hilang, dan Mas Nunu berpikir, apakah hanya sebatas halusinasinya saja? Kejadian pun berlalu dan masih di hari yang sama, tepatnya di jam 10 malam. Salah satu anak panti yang dulunya sekamar dengan Veno mengaku didatangi Veno. Dia saat itu mau beranjak tidur setelah gosok gigi, dan begitu mau memejamkan mata, tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Nampak dari luar Veno berjalan masuk ke kamar sambil mengernyitkan alisnya, seakan sedang kesakitan. Bahkan Veno duduk di atas kasurnya dulu sambil memegang dadanya, berkata, "Aku malam ini mau tidur sini bentar, soalnya kangen panti. Besok balik lagi. Udah, kamu tidur lagi sana," ucap Veno kepada anak ini. Anak ini yang awalnya tidur sendiri, semenjak Veno diadopsi menjadi senang karena malam itu dia ada temannya lagi. Namanya bocah yang gak mikir aneh-aneh. Akhirnya dia tidur kembali, dan keesokan harinya saat alarm panti berbunyi, tanda mau masuk sholat subuh berjamaah, anak ini melihat Veno sudah tidak ada lagi di kamar. Dan anak ini berpikir, mungkin Veno sudah bangun terlebih dahulu dan berangkat ke musola panti lebih awal seperti biasanya. Anak ini pun mulai bergegas siap-siap dan menyusul ke musola panti. Betapa terkejutnya ketika dia mendapati Veno juga tidak ada di dalam musola. Dengan polos dia bertanya ke Mbak Iya. Mbak Iya yang dengar itu kaget dan langsung memberitahu Ustadz Bari. Ustadz Bari yang mendengar itu kaget juga lah, dan Bu Lia mulai merasakan kecemasan teramat dalam pada dirinya soal keadaan Veno. Beruntung Ustadz Bari dapat menenangkan mereka semua bahwa itu semua hanya tipu daya syaiton, dan insya Allah Veno dalam kondisi baik-baik saja di sana. Kejadian itu masih terus berlanjut hingga kejadian kesekian kalinya terjadi di siang hari, di mana Mbak Iya dan Mbak Titis saat itu sedang memasak untuk makan siang mereka. Tahu-tahu suasana dapur yang awalnya hening tiba-tiba terdengar suara tangisan anak laki-laki, dan mereka berdua sangat mengenali suara itu, bahwa suaranya mirip sekali dengan suara Veno. Mereka berdua keheranan mendengar tangisan itu, padahal Veno juga sedang tidak berkunjung ke pantai. Lantas itu suara siapa? Semakin lama suaranya semakin keras dan menghilang begitu saja.
Langsung mereka laporkan kejadian itu kepada Ustadz Bahri. Tapi sang Ustadz masih belum percaya dengan hal-hal seperti itu. Karena bagi sang Ustadz itu hanyalah tipu daya iblis yang ingin mengecoh keimanan mereka. Kalau tadi cerita sebelum mereka tahu bahwa Veno sudah meninggal. Dan kali ini warga diteror dengan sosok jin Qor-in yang menyerupai wujud Veno. Ya, sampai-sampai kejadian menyeramkan tersebut mulai meneror warga. Semua warga mengaku kalau pintu rumah mereka selalu diketuk oleh anak kecil laki-laki di jam 9 malam ke atas. Mereka justru kaget karena yang mengetuk adalah sosok yang menyerupai Veno. Sosok itu pucat, menggunakan baju yang berlumuran darah, memakai tongkat di kedua tangannya, dan sosok itu berkata, "Tolong saya tidak mau disiksa lagi, sakit, sambil menangis. Suaranya terdengar parau seperti orang kesakitan. Warga yang tahu bahwa Veno sudah meninggal merasa ketakutan ketika didatangi sosok tersebut. Jika ada yang sengaja mengintip sosok tersebut secara tiba-tiba, semua lampu di rumah mereka akan padam dan mereka akan mencium bau yang sangat anyir. Bau itu seperti menusuk hidung mereka dengan tajam, dan saking busuknya mereka akan muntah-muntah. Saking busuknya bau anyir dari sosok itu, mereka meyakini jika dalam kondisi gelap itu, sebenarnya jarak mereka sangat dekat dengan sosok Veno. Dan mereka yang mengalami kejadian itu mengaku kalau lampu mereka akan nyala dengan sendirinya setelah terdengar azan subuh berkumandang. Warga yang ketakutan mulai mendatangi panti asuhan dan menceritakan segala keluhan mereka. Ustadz Bahri yang kebingungan meminta mereka untuk tenang dan berjanji akan mencari solusi yang terbaik untuk semua. Di lain sisi, semenjak kepergian Veno untuk selama-lamanya membuat Bulia begitu terpukul. Setiap harinya Bulia hanya duduk melamun sendiri di atas ayunan yang dulu sering sekali digunakan Veno untuk bermain. Melihat istrinya begitu terpukul, Ustadz Bahri menghubungi pihak Dinsos dan meminta mereka untuk datang. Ternyata tujuan Ustadz Bahri meminta mereka datang bahwa Ustadz Bahri ingin menyerahkan semua anak panti yang masih tersisa untuk diserahkan ke lembaga milik Pemkot saja. Dia merasa bersalah atas apa yang sudah terjadi. Ditambah sang istri selalu bersedih, seperti tidak bisa menerima kematian Veno. Ustadz Bahri berencana akan membawa sang istri pulang ke kampung halaman dengan niatan supaya Bulia bisa berdamai dengan dirinya sendiri dan mengikhlaskan kepergian Veno. Mungkin karena mereka masih menetap di panti ini, makanya Bulia masih belum bisa lepas dari rasa bersalahnya. Belum lagi istrinya selalu mendengar rumor tentang arwah Veno yang gentayangan. Takutnya semakin istrinya mendengar pembicaraan itu, kondisi mental dia bisa terganggu. Kemudian pihak Dinsos meminta waktu untuk berunding terlebih dahulu kepada pihak Pemkot perihal pengajuan Ustadz Bahri. Berselang beberapa minggu kemudian, pihak Pemkot datang didampingi pihak Dinsos untuk mengambil alih asuh anak-anak yang tersisa di panti tersebut. Jatuhnya kan panti ini adalah panti swasta perorangan, sedangkan panti milik Pemkot itu seperti LSM. Koreksi ya kalau salah ya. Contohnya itu kayak lembaga penitipan anak yang ada di Sidoarjo itu loh, yang dikelola langsung oleh Pemkot setempat. Pasti teman-teman yang di Sidoarjo tahulah ya. Tapi kejadian ini bukan terjadi di Jawa Timur. Jadi jangan berspekulasi aneh-aneh. Bulia awalnya sempat menangis dan tidak setuju. Tapi setelah berunding, Bulia mulai memahami maksud dari suaminya. Proses pemindahan anak-anaknya juga tidaklah mudah. Banyak sekali anak-anak yang tidak mau. Tapi orang-orang tidak mudah menyerah dan lambat laun anak-anak mulai bersedia untuk pindah. Sedangkan Mbak Iyah, Mbak Titis, dan Mas Ebit diberi tawaran untuk bekerja di LSM Pemkot. Sampai detik ini, mereka masih bekerja di sana. Bedanya mereka bekerja digaji dan tetap mendapatkan fasilitas yang sama seperti di panti Ustadz Bahri. Ustadz Bahri dan Bulia mulai berpamitan kepada warga sekitar dan mulai meninggalkan panti. Hingga saat ini, panti kosong seperti tidak terawat. Padahal di dalamnya masih banyak sekali mainan bekas anak-anak panti dulu. Tempat tidurnya juga masih tersusun rapi. Elektronik semuanya masih ada di dalam panti.
Hanya saja sekarang panti tersebut udah sunyi dan gelap, sama sekali tidak ada lampu. Konon kejadian mistis masih menyelimuti panti tersebut, dan katanya hantu Veno masih bersemayam di dalam panti itu. Hampir setiap malam warga yang melewati panti itu selalu mendengar bunyi ayunan yang bergerak sendiri, seperti ada sosok tak kasat mata sedang bermain di sana. Bukan hanya itu, warga sekitar mengaku bahwa panti itu terkesan ramai, tapi ramai dengan sosok tak kasat mata. Bahkan tak jarang juga orang yang mengaku setiap malam selalu mendengar gelak tawa anak-anak meramaikan panti tersebut. Padahal tidak ada seorang pun di panti itu, apalagi anak-anak. Lantas, itu suara anak-anak siapa? Warga tidak ada yang tahu perkembangan Ustadz Bari dan Bulia. Kalau Mbak Iya, Mbak Titis dan Mas Ebit, Mas Nunu masih sering bertukar kabar lewat WhatsApp. Kabar anak-anak yang dipindah ke LSM juga dalam kondisi sehat semuanya. Oh ya, aku juga ingin menambahkan part yang belum ketulis di awal, tentang bagaimana pihak polisi dapat mengetahui asal Veno diadopsi. Jadi, Pak Sutri itu membawa semua berkas-berkas tentang mereka, tapi mereka meninggalkan semua berkas tentang Veno. Dengan mudah polisi bisa melakukan penyelidikan dari berkas-berkas tersebut, dan setelah dikonfirmasi polisi langsung melakukan penangkapan. Aku pribadi berharap kejadian ini tidak terulang lagi kepada anak-anak manapun. Mungkin di luar sana masih ada banyak sekali Veno-Veno yang lain. Semoga lingkungan sekitar tidak tutup mata dan tutup telinga ketika mengetahui kejadian hal sekecil ini menimpa siapapun. Semoga kita semua lebih peduli terhadap sesama, agar kejadian seperti ini bisa diatasi lebih awal hingga tidak sampai merenggut nyawa, apalagi nyawa anak kecil. Dari kasus ini kita belajar kalau belum siap menjadi orang tua, jangan mengambil resiko dengan hamil cepat. Paham kan maksudku? Merawat dan membesarkan seorang anak itu tidaklah mudah, apalagi khususnya para adopter. Kamu harus bisa menyayangi anak yang kamu adopsi selayaknya anakmu sendiri. Karena di luar sana banyak sekali seorang ibu yang berjuang untuk bisa memiliki seorang anak. Banyak juga orang tua yang mengalami kesusahan untuk menjadi seorang adopter. Bagaimanapun dia berhak atas hidupnya dan dia berhak mendapatkan segala haknya sebagai seorang anak, terlepas dia anak kandung atau bukan. Kamu berani mengambil keputusan dengan mengadopsi dia, berarti kamu telah menjamin untuk memberikan kehidupan yang terbaik untuk dia. Dia gak salah apa-apa dan dia gak tahu apa-apa. Anak itu juga tidak ingin dilahirkan di dunia kalau dia tahu bahwa hidupnya harus berakhir seperti itu. Seorang ibu bisa memutuskan untuk hamil kapanpun, tapi seorang anak tidak bisa menentukan dirinya terlahir dari rahim seorang ibu seperti apa dan berada di tengah keluarga seperti apa. Perlu diingat ya, agar kejadian ini tidak terjadi lagi. Meski sampai detik ini masih marak sekali kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak. Aku berharap hukumannya tidak hanya 15 tahun penjara, melainkan yang setimpal. Karena aku tahu anak yang pernah mengalami kejadian seperti itu akan mendapatkan trauma berkepanjangan selama dia hidup di dunia. Kasihan, dia yang tidak tahu apa-apa malah mentalnya terganggu karena perbuatan keji orang-orang biadab. Ya Allah, summa ila ruhi Veno. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Terima kasih untuk tim Cerita Ama dan narasumber Mas Nunu ya. Tentunya juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di Tony FS. Komennya ya, dan jangan lupa Al-Fatihahnya untuk Veno. Tony FS pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di kisah lainnya tetap di Tony FS.